Halo semuanya, kembali lagi bersama Beras Undip. Belajar asik bersama Undip. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun ajaran 2022-2023 izin untuk menyampaikan informasi terkait komunikasi. Karena tak kenal maka tak sayang, bolehlah kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Garbo Anggonowareh, Eva Deswita Setiawati, dan Syahera Tarakartika akan membersamai kalian dalam video pendek ini. Selamat belajar bersama. Seperti yang kita tahu, tidak ada manusia di dunia ini yang dapat hidup tanpa adanya komunikasi, tanpa berbicara kepada orang lain. Jadi, segala aspek kehidupan di dunia ini pasti membutuhkan komunikasi agar tetap berjalan. Berbicara tentang komunikasi, sebenarnya apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seorang komunikator atau asalnya kepada penerima informasi. Nah, baru bisa dikatakan komunikasi ketika kedua pihak dapat menyampaikan maksudnya dengan benar. Artinya, pihak komunikator yang memberikan pesan dapat memberikan pesan dan penerimanya dapat mengerti makna atau maksud dari informasi yang disampaikan dan diinginkan oleh pemberi informasi. Jadi, belum tentu ya kalau kita berbicara itu dinamakan komunikasi, karena ketika kita berbicara namun penerima informasi kita tidak menangkap apa maksud kita, berarti informasi tersebut masih gagal. Penyampaian informasinya masih belum benar. Sehingga dalam komunikasi pun terdapat beberapa teknik yang harus dilakukan agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan dengan efektif. Berbicara tentang komunikasi, tadi kita sudah mengerti apa maksud dari komunikasi itu. Lalu, apa saja sih fungsi dari komunikasi? Fungsi komunikasi memiliki 4 poin. Yang pertama sebagai motivasi, yang kedua sebagai pengendalian, yang ketiga sebagai pernyataan emosional, dan yang keempat sebagai penyampaian informasi. Dalam pengendalian, komunikasi ini juga dapat dijadikan sebagai alat yang membantu untuk membuat keputusan. Ketika sebuah perusahaan akan memutuskan suatu masalah, namun mereka kekurangan data atau informasi, pada akhirnya mereka akan melakukan komunikasi untuk mencapai informasi itu, untuk mendapatkan informasi itu. Sehingga setelah mendapatkan datanya, mereka bisa untuk memutuskan persoalan yang akan mereka ambil. Yang kedua, motivasi. Dalam motivasi, komunikasi dapat bekerja ketika misalkan pada sebuah perusahaan, manajer mengatakan bahwa untuk karyawan yang bisa mengerjakan tugas sekian banyaknya dalam waktu 3 hari, maka dia akan mendapatkan hadiah atau reward. Nah, ucapan dari manajer ini adalah fungsi komunikasi dalam motivasi. Yang ketiga, komunikasi dapat dijadikan sebagai pernyataan emosional. Tentu saja, ketika kita merasa bahwa kita sedang sedih, kita sedang senang, kita sedang khawatir, kita bisa mengungkapkan perasaan itu lewat kata-kata, sehingga orang lain dapat mengerti apa yang kita rasakan saat ini. Dan yang terakhir, komunikasi dijadikan sebagai informasi. Tentu saja ya, karena dengan lewat komunikasi ini, kita bisa mendapatkan sebanyak apapun informasi yang kita inginkan. Bahkan ketika kita dapat melakukan komunikasi dengan baik, kita dapat membawa orang lain ikut dalam pihak kita
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dan komunikatornya. Sebelum komunikasi dapat berlangsung, diperlukan suatu tujuan, suatu pesan yang ingin disampaikan antara pengirim dan penerima. Pengirim mengkodekan pesan atau mengubahnya menjadi bentuk simbolis dan melewatinya melalui media atau saluran kepada penerimanya. Hasilnya adalah transfer makna antara satu orang ke orang lain. Proses komunikasi dapat terjadi dengan berbagai cara. Yang pertama, pengirim mengirim pesan, pesan terkirim melalui media tertentu, kemudian penerima menerima pesan tersebut, penerima memberi respon, timbul umpan balik, dan kemudian potensi terjadi hambatan. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada dalam proses komunikasi. Yang pertama, komunikator yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Yang kedua, pesan disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, fungsi pengiriman atau encoding adalah proses untuk mengubah pesan ke dalam bentuk yang dioptimasi untuk keperluan penyampaian pesan atau data. Yang keempat, ada media, adalah alat yang menjadi penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Yang kelima, timbul umpan balik. Terakhir, dalam proses komunikasi akan timbul umpan balik atau feedback dari penerima pesan sebagai wujud dari pesan yang sudah tersampaikan. Hal ini terjadi pada komunikasi dua arah yang berarti penerima pesan dan pengirim pesan akan bertukar peran dan akan saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian ada potensi terjadi hambatan. Pada proses komunikasi juga bisa terjadi gangguan atau hambatan, yakni kegaduhan atau noise yang bisa menghalangi pesan terkirim. Dalam komunikasi langsung, hambatan ini bisa berupa suara-suara lain sehingga pesan dari pengirim pesan tidak tersampaikan seutuhnya, sehingga harus mengirim ulang pesan tersebut. Hal-hal dasar dalam komunikasi bisnis logistik. Arah komunikasi. 1. Komunikasi ke bawah. Komunikasi yang mengalir dari satu tingkat kelompok ke tingkat yang lebih rendah. Biasanya manajer menggunakannya untuk menetapkan tujuan atau memberikan instruksi kerja. Yang kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok. Biasanya digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan. Ketiga, komunikasi lateral. Komunikasi yang terjadi antar sesama kolega atau manajer pada tingkat yang sama. Selanjutnya yaitu jaringan formal dan informal. Pertama, yaitu jaringan formal adalah jaringan komunikasi yang ditentukan oleh hierarki resmi atau posisi pekerjaan. Yang kedua, jaringan informal yaitu dapat disebut grapevine atau selentingan. Meskipun gosip atau rumor yang ditularkan dalam selentingan itu informal, tetapi informasi tersebut sangatlah penting. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal, yaitu adalah proses transmisi pesan dari pengirim kepada penggunanya tanpa menggunakan kata-kata atau simbol huruf, hanya dengan menggunakan bahasa tubuh melalui gerak tangan atau mata seseorang. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk memberikan pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai penerima informasi. Saluran komunikasi juga sering disebut sebagai media untuk memindahkan, menyampaikan, dan mengirim pesan dari sumber ke penerima. Selanjutnya adalah penghalang komunikasi efektif. Yang pertama adalah
filtering atau penyaringan. Penyaringan mengacu pada pengirim yang sengaja memanipulasi informasi sehingga penerima akan melihatnya lebih baik. Yang kedua adalah selective perception atau perfeksi selektif. Menerima dalam proses komunikasi secara selektif, melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadi lainnya. Yang ketiga, information overload atau informasi yang berlebihan. Individu memiliki kapasitas terbaik untuk memproses data. Ketika informasi kita harus bekerja melebihi kapasitas pemrosesan kita, hasilnya adalah informasi yang berlebihan. Yang keempat adalah emotion atau emosi. Emosi ekstrim seperti kegembiraan atau depresi yang paling mungkin untuk menghambat efektif komunikasi. Dalam kasus seperti itu, kita paling rentan untuk mengabaikan rasional kita dalam proses berpikir objektif dan menggantikan penilaian emosional. Yang kelima, language atau bahasa. Jika kita berkomunikasi dalam bahasa yang sama, kata-kata memiliki arti yang berbeda hal-hal untuk orang yang berbeda. Usia dan konteks adalah dua faktor terbesar yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Yang keenam, silence atau kesunyian. Sangat mudah untuk mengabaikan keheningan atau kurangnya komunikasi, justru karena itu ditentukan oleh tidak adanya informasi. Keheningan karyawan berarti manajer kekurangan informasi tentang masalah operasional yang sedang berlangsung. Yang ketujuh yaitu communication apprehension atau kekhawatiran komunikasi. Biasanya orang mengalami ketegangan yang tidak semestinya dan kecemasan dalam komunikasi lisan, komunikasi tertulis atau keduanya. Mereka merasa sangat sulit untuk berbicara dengan orang lain secara langsung atau mungkin menjadi cemas ketika mereka harus menggunakan telepon. Yang terakhir yaitu lying atau berbohong. Jembatan terakhir untuk komunikasi yang efektif adalah salah mengartikan informasi atau berbohong. Misalnya sengaja menyembunyikan informasi tentang kesalahan, atau apakah harus secara aktif menyangkal peran Anda dalam kesalahan. Sekian, terima kasih. Akhirnya, kita mengertikan tentang apa itu komunikasi. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Sampai jumpa.